Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Budaya ketemu lagi sama saya Mat Item Betawi dalam program Anclang Onclang Mat Item. Budaya, sekarang kita udah ada di Kampung Pulau Bata, Kabupaten Kerawang. Kita mau ziarah ke salah satu wisata religi yang ada di Kerawang, yaitu ke makom Syekh Guro. Sekalian kita nanti temuin pengurus makom Syekh Guro, sambil kita tanya tentang sejarahnya dan apa aja yang dilakukan di makom Syekh Guro ini. Tetap dukung terus channel Anclang Onclang Mat Item dengan cara like, subscribe, komen, share, dan nyalain gambar loncengnya biar sobat budaya kalau ada informasi dari Anclang Onclang Mat Item bisa langsung tahu dan langsung nonton. Budayakan nonton sampai habis. Kagak pakai lama, ayo sobat budaya ikutin saya ke makom Syekh Guro. Ya. Nah, sobat budaya, alhamdulillah sekarang kita sudah ketemu dengan pengurus daripada makom Syekh Guro ini. Langsung aja kita tanya sama beliau. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Abah udah ganggu waktunya, dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat kami buat tanya-tanya ke Abah. Sebenarnya saya mau tanya dulu, ini saya dengan Abah Banom, Hanom. nama aslinya Jojo Subagio, cuma dipanggil di sini Banom. Abah Hanom, nama asli Jojo Subagio. Nah, ini Abah saya mau tanya, seberapa lama Abah mengurus daripada makom Syekh Guro ini Abah? Kalau saya mulai tugas di makam Syekh Guro itu mulai tahun 2010, diangkat menjadi imam tawasul atau imam tawasul atau imam istighosah rutin setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu. Ya, kemudian saya juga diangkat menjadi juru kunci di sini di makam Syekh Guro. Ya. Makom Syekh Guro ini. Ya. Ya, lanjut Abah mengenai makom Syekh Guro ini. Untuk sejarahnya awalnya itu bagaimana sih Bah, dan siapa sebenarnya Syekh Guro ini? Jadi ceritanya agak panjang juga gitu ya. Singkatnya aja kan Ya, Abah. Syekh Guro itu gelar yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin. Ya, Syekh Hasanuddin karena beliau seorang hafiz Al-Quran, seorang ahli qiraat yang mempunyai suara yang sangat merdu sekali, Ya. hingga suaranya menjadi cendera mata, maka beliau diberi gelar Syekh Qurratul Ain. Syekh Qurratul Ain. Ya. Nah, untuk nama sebenarnya Nama aslinya itu Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq yang masih keturunan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ke-18. Jadi Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq itu lahir di Mekah. di Mekah. Setelah dewasa beliau menyebarkan agama Islam pertama kali itu ke Campak, Kamboja. Ya, karena di Campak, Kamboja itu sebagian besar masyarakatnya Tionghoa, jadi menyebarkan agama Islam di sana itu tidak berhasil. Akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Malaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya melalui Laut Sunda Kelapa, dan pada tahun 1409 Masehi mendarat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Ya, karena Syekh Guro orangnya baik, ramah, sopan, ilmunya luhur. Seorang tokoh masyarakat di sana yang bernama Ki Gedeng Tapa dan istrinya yang bernama Nyimas Ratna Keranjang beserta putrinya yang bernama Subang Larang menyatakan memeluk agama Islam. Ya. Bahkan sebagian besar masyarakat di Pelabuhan Muara Jati Cirebon juga banyak yang memeluk agama Islam. Tapi penyebaran Islam oleh Syekh Guro di Pelabuhan Muara Jati Cirebon lama-lama terdengar oleh Raja Hindu Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Ya, Prabu Anggalarang itu merasa gerah kedatangan Syekh Guro menyebarkan ajaran baru. Akhirnya Prabu Anggalarang mengusir Syekh Guro supaya meninggalkan Cirebon. Kemudian
Syekh Kuro pergi meninggalkan Cirebon, tetapi Subang Larang, anaknya Ki Gedeng Tapa, dia pengen belajar atau mendalami tentang ilmu syariat Islam, akhirnya ikut sama Syekh Kuro dan diajaklah oleh Syekh Kuro, kemudian pindah yaitu ke Kerawang. Oh, berarti perpindahan Syekh Kuro ke Kerawang ini dari Cirebon. Cirebon. Di Kerawang, karena Syekh Kuro juga tadi orangnya baik, ramah, disambut oleh tokoh masyarakat Kerawang yang bernama Ki Gedeng Kerawang, dan diberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah yaitu musola dan pondok pesantren yang sekarang tepatnya di alun-alun Karawang atau sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Nah, kalau boleh tahu secara jelasnya perpindahan Syekh Kuro dari Cirebon ke Kerawang itu sekitar tahun berapa ada? Nah, jadi Syekh Kuro dari Cirebon ke Kerawang itu sekitar 1416 Masehi. Jadi datang ke Cirebon kan 1409. Iya. 1416 Masehi pindah ke Kerawang dan mendirikan pondok pesantren yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Masjid Agung Karawang, luar biasa. Berarti syiar beliau itu memang di Kerawang ini khususnya Sobat Budaya dimulai dari 1416 sampai Masehi sampai saat ini. Ini mungkin ada beberapa peraturan ya Pak dari pengurus makom ini ketika nanti ada penjara yang mungkin bisa diikuti oleh penjara apa aja sih secara adabnya datang ke makam Syekh Kuro ini gitu. Kalau cerita ziarah datang ke sini pasti kan ada peraturan gitu ya, ada peraturannya. Yang terutama kita harus izin dulu kepada pengurus makom, yaitu juru kunci. Kemudian kita minta bimbingan atau minta panduan daripada juru kunci untuk memanjatkan doa kepada Allah. Nanti juru kunci ada yang memimpin. Setelah kita pamitan atau minta izin kepada juru kunci atau dipimpin atau dipandu oleh juru kunci, yaitu silakan untuk tawasul sendiri atau haji atau zikir itu silakan. Artinya kita untuk secara adabnya atau sopan santunnya kita tetap izin dulu ke juru kunci yang biasa. Nah terus untuk kegiatannya memang kan Syekh Kuro ini udah bisa dikatakan salah satu cagar atau situs yang memang kewaliannya itu sudah diakui gitu ya. Nah untuk kegiatan rutinnya ada nggak sih Bah? Kegiatan rutin di makam Syekh Kuro itu pertama rutin istighosah tiap malam Sabtu. Tiap malam Sabtu rutin. Kedua setiap bulan Maulid selalu memperingati acara Maulid Nabi. Kemudian yang ketiga pas Sabtu akhir bulan Sa'ban atau akhir bulan Rewah selalu diadakan haul hari ulang tahun diketemukannya makam Syekh Kuro. Kegiatannya itu diketemukannya makam Syekh Kuro. Ketemukannya makam Syekh Kuro. Nah lanjut tadi Abang menyinggung tentang diketemukannya. Nah diketemukannya ini kalau saya boleh tahu dan mungkin juga nanti Sobat Budaya biar tahu Pak, pada tahun berapa dan siapa yang menemukan awalnya itu Pak? Jadi setelah Syekh Kuro wafat dan dimakamkan di sini, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1859 Masehi, ada seseorang yang bernama Raden Sumarja. Diutus oleh Sultan Cirebon untuk mencari makam Syekh Kuro. Raden Sumarja datang ke sini, ke tempat ini karena di sini dulu masih hutan belantara, masih banyak binatang buas. Begitu sampai ke sini ada cahaya yang menggubur-gubur. Tanda. Kemudian ada lagi kedengaran orang yang lagi azan. Raden Sumarja kaget, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi tiba-tiba ada yang menjawab secara goib. Raden Sumarja semakin penasaran. Akhirnya Raden Sumarja melakukan tafakur, minta petunjuk kepada Allah bahwa di sini tuh tempat apa dan ada apa. Nah, pada malam itu juga, malam Sabtu Kliwon, akhir bulan Sa'ban, tepatnya tahun 1280 Hijriah, Raden Sumarja mendapat petunjuk bahwa disinilah makam Syekh Kuro. Kemudian keesokan harinya Raden Sumarja laporan ke Kesultanan Cirebon, dan dari Kesultanan Cirebon
serta dipimpin oleh tokoh agama di sana yang bernama Mama Ketolako atau Mama Ketolka datang ke sini untuk menyatakan kebenarannya. Dan kata Mama Ketolako atau Mama Ketolka, betul bahwa di sini adalah makam Syekh Guro. Atas sejak saat itu tempat ini diberi tanda dengan batu nisan, dan sejak saat itu pula tempat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah. Alhamdulillah sampai dengan saat ini gitu. Ya Abah, mudah-mudahan nih Abah, pertanyaan saya ke Abah dan penjelasan dari Abah, mudah-mudahan nih nanti sobat budaya yang ada di mana waktu Nusantara bisa tahu, dan kalaupun memang nanti pengen lebih tahu lagi, datang langsung kemari dengan ketemu dengan Abah Anom gitu. Jadi sejarahnya tuh insya Allah Abah Anom bisa menjelaskannya. Insya Allah. Ya Abah, terima kasih atas waktunya dan ada ceritanya dan juga pengetahuannya. Mudah-mudahan kami dan juga sobat budaya semua bisa menangkap dari apa yang tadi Abah jelaskan. Amin. Saya doakan Abah biar sehat terus, istiqomah, dan saya juga sama teman-teman minta didoakan juga lah. Iya, terima kasih Abah. Ya. Dan nanti kita minta dipimpin sama Abah untuk tawasul ke makam Syekh Guro. Sobat budaya jangan kemana-mana, ikutin terus Anjlang-Anjlang Mat kita. Ya wali Allah Syekh Guro lain jata makom, ya wali Allah Syekh Bentong di makom karam makom masih. Nah, alhamdulillah sobat budaya, tadi kita sudah berziarah dan juga sudah ngobrol sama salah satu pengurus yang ada di Makom Syekh Guro. Mudah-mudahan tadi obrolan saya dengan pengurus bisa menjadi sebuah bahan informasi dan edukasi buat sobat budaya dimanapun berada mengenai Makam Syekh Guro. Nah, sekarang tak lupa saya ingatkan kembali bagi sobat budaya yang wilayahnya atau di daerahnya ada pariwisata lokal, wisata kuliner, wisata religi, dan juga ada sanggar, padepokan silat, dan lain sebagainya, bisa menginformasikan ke tim Anclang-Anclang lewat kolom komentar. Di situ sobat budaya bisa sebutin nama daerah, alamat lengkapnya, dan juga cantumin nomor teleponnya biar nanti bisa dihubungin oleh tim Anclang-Anclang Mat Hitam. Sobat budaya, sampai sini aja tayangan kita kali ini, dan tunggu tayangan-tayangan selanjutnya. Saya pamit, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.